Kembang api meledak di langit, tapi satu peluru justru menembus wajah seorang pengacara. Assalamualaikum, saya Dalil. Selamat datang di channel Harbone. Bersama kami di Kompas Petang, saudara, seorang pengacara tewas ditembak orang tak dikenal saat malam pergantian tahun di desa Patuku Limpoy, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Malam tahun baru, orang-orang menyalakan kembang api, menertawakan waktu, dan memulai hidup baru. Tapi di sebuah desa kecil di Kabupaten Bone, seorang pria yang hidupnya dipenuhi hukum, keadilan, dan perjuangan justru berakhir dengan peluru. Sangat mengerikan. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata. Kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan. Sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian. Justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Kali ini saya akan membahas satu kasus lagi yang pernah terjadi di kampung saya sendiri, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tepatnya di desa Patuku Limpoy, Kecamatan Lapariaja atau Kecamatan Lapri. Pada malam tahun baru, Selasa 31 Desember 2024. Namanya Rudy Esgani, seorang pengacara, seorang pejuang hukum. Tapi malam itu, seseorang memutuskan bahwa dia harus diam untuk selamanya. Dan kasusnya sampai hari ini belum menemukan titik terang. Kasus ini menjadi luka bagi dunia hukum Indonesia. Dia menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan bagi mereka yang berdiri di garis depan untuk membela keadilan. Seorang pengacara yang seharusnya hidup di bawah payung hukum justru dibungkam oleh peluru. Ini bukan sekedar pembunuhan, ini pesan gelap bahwa di negeri ini suara kebenaran bisa dibungkam kapan saja, bahkan oleh mereka yang takut pada keadilan. Dan selama pelaku belum tertangkap, kita semua hidup di bayang-bayang ketidakadilan yang sama. Baiklah, tentang kasus ini, bagaimana kronologinya, bagaimana penyelidikan polisi, dan bagaimana langkah-langkah konkret yang mungkin bisa dilakukan pihak kepolisian. Mari kita dengarkan kisahnya. Rudy Esgani bukan orang sembarangan. Dia seorang pengacara asal kota Makassar yang dikenal gigih membela rakyat kecil. Dia tercatat sebagai warga Kecamatan Talo, kota Makassar. Tapi beberapa tahun terakhir, dia tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Lapri, kampung halaman istrinya. Dalam karirnya, Rudy sering menangani kasus sengketa tanah, pidana, advokasi sosial. Dia dikenal keras kepala dalam membela yang benar, dan itu seringkali membuatnya berhadapan dengan orang-orang berkuasa, hingga akhirnya meregang nyawa dengan cara yang tragis. Malam tahun baru, 31 Desember 2024. Rudy sedang makan malam bersama keluarga di rumahnya di desa Patuku Limpoy. Namun,
sekitar pukul 10 malam, terdengar suara tembakan di rumahnya. Rudy roboh, darah mengalir di pipi kanan dan lehernya. Pihak keluarga sempat membawanya ke puskesmas Lapariaja, tapi nyawanya tidak tertolong. Dari pemeriksaan tim forensik, peluru menembus pipi kanan korban dan bersarang di tulang lehernya. Dan proyektil peluru yang ditemukan ternyata bukan berasal dari senjata api besar, bukan pistol, bukan juga senjata api militer, melainkan senapan angin. Peluru kecil, tapi cukup untuk mengakhiri hidup seorang pengacara yang terlalu berani. Pihak kepolisian datang dan menyelidiki kasus ini. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi jelas. Peluru kecil itu tidak meninggalkan jejak sidik jari, dan TKP terlalu terbuka. Tim dari Polda Sulsel dan Polres Bone turun tangan. Namun bulan demi bulan berlalu, pelaku belum ditemukan. Polisi mengatakan mereka sudah mencurigai pelaku dan dalang dalam kasus ini. Tapi tidak pernah ada nama, tidak pernah ada wajah, seolah peluru itu datang dari udara, membawa pesan bahwa kebenaran bisa dibungkam. Banyak yang percaya Rudy ditembak bukan karena kebetulan. Dalam beberapa bulan terakhir sebelum kematiannya, dia menangani beberapa kasus sensitif, seperti sengketa tanah, perkara pidana dengan klien berpengaruh. Bisa dibilang dia sedang dibayangi ancaman. Tapi seperti banyak pengacara idealis lainnya, dia menolak takut dan harus menanggung kematian tragis. Yang jadi pertanyaan, apakah peluru itu dikirim oleh seseorang yang ingin menutup mulutnya? Atau ada dendam pribadi yang tidak pernah terungkap? Sepuluh bulan berlalu, tidak ada tersangka, tidak ada pengakuan, tidak ada titik terang. Polisi mengaku kesulitan, tapi di balik kesulitan itu, publik mulai bertanya, apakah hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul saat menyentuh kekuasaan? Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi dan Komunitas Advokat Kabupaten Bone sempat mendesak keadilan. Karena jika seorang pengacara bisa dibunuh tanpa pelaku, maka siapapun di negeri ini bisa jadi korban berikutnya. Langkah-langkah seperti memperkuat investigasi forensik berbasis sains sangat diperlukan, karena dalam kasus ini sangat terbatas oleh minimnya CCTV dan saksi. Maka pendekatan Scientific Crime Investigation bisa menjadi kunci. Yang kedua, pendalaman motif dan hubungan sosial korban. Rudy adalah pengacara aktif. Sangat mungkin dia memiliki klien, lawan perkara atau pihak yang merasa dirugikan. Bisa menganalisis semua kasus hukum terakhir yang ditangani korban, sengketa lahan, pidana, atau perdata. Apakah ada kasus yang melibatkan konflik keras, ancaman, atau kekerasan sebelumnya? Lalu melakukan profiling relasi sosial korban. Siapa yang terakhir berkomunikasi dengannya? Apakah ada pesan ancaman, aduan, atau permintaan perlindungan sebelum kejadian? Yang ketiga, gunakan pendekatan cold case review. Jika sudah lebih dari 6 bulan tanpa tersangka, kasus ini layak masuk ke kategori cold case review. Artinya, dilakukan audit ulang seluruh bukti, keterangan saksi, dan BAP lama oleh tim baru agar ada sudut pandang yang segar. Cold case team dapat menemukan celah baru yang terlewatkan, melibatkan ahli eksternal seperti forensik independen, ahli balistik, dan pengacara senior agar hasil lebih objektif. Keempat, koordinasi dengan komunitas advokat dan keluarga korban. Peradi dan organisasi advokat lain
bisa membantu memberikan data kasus yang pernah ditangani oleh Rudy, agar bisa jadi dasar penggalian motif. Keluarga korban sering punya informasi emosional dan personal yang tak tercatat di BAP, atau jika perlu dilibatkan LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi saksi potensial agar berani bicara. Dan ini cuma masukan untuk kasus ini. Mungkin bisa dilakukan ulang agar pelaku bisa tertangkap. Ada sesuatu yang hancur setiap kali seorang pencari keadilan dibungkam oleh peluru. Bukan hanya tubuh yang terjatuh, tapi juga harapan bahwa hukum masih punya arti di negeri ini. Rudy Esgani bukan sekedar pengacara. Dia adalah simbol kecil dari perjuangan besar, perjuangan melawan ketidakadilan, korupsi, dan kekuasaan yang sering berpura-pura buta. Tapi malam itu, di Kabupaten Bone, peluru menembus bukan hanya wajahnya, melainkan juga wajah hukum yang seharusnya melindunginya. Kematian Rudy menyadarkan kita bahwa kebenaran seringkali berharga terlalu mahal, bahwa dalam sistem yang retak, orang jujur bisa lebih mudah dibungkam daripada dibela, dan keadilan kadang harus mati dulu agar bisa kita tangisi bersama. Namun, peluru tidak pernah benar-benar membunuh kebenaran. Dia hanya membuatnya bersembunyi sementara, menunggu seseorang yang cukup berani untuk membangunkannya kembali. Kita bisa berpaling, kita bisa diam. Tapi jika kita terus membiarkan hukum dibungkam, maka pada akhirnya kita semua akan hidup di dunia tanpa suara, tanpa arah, dan tanpa keadilan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa hukum tanpa kebenaran hanyalah kata-kata kosong. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.